Salam Bu Tere. Perkenalkan, nama saya Jui Stefanus. Saya dari kelas 10-1. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya mengenai konsep dasar sosiologi. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah sebuah gambaran umum tentang benda, peristiwa, gejala yang berhubungan dengan interaksi sosial, lembaga sosial, struktur sosial, sistem sosial, dan perubahan sosial. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan beberapa konsep dasar sosiologi. Konsep yang pertama adalah konsep individu. Konsep individu sendiri memiliki arti sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan dan bukan keseluruhan. Konsep kedua, keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Konsep ketiga, kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, terbentuk melalui proses interaksi sosial. Konsep yang keempat ada masyarakat. Masyarakat mempunyai arti konsep dasar yang pokok dalam sosiologi. Mengapa disebut konsep dasar? Nanti akan ada jawabannya. Setelah itu, konsep yang kelima ada interaksi dan proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Lalu proses sosial merupakan interaksi dan komunikasi antar komponen masyarakat dari waktu ke waktu hingga menyatakan perubahan. Konsep yang keenam ada sosialisasi. Merupakan proses individu belajar berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Lalu konsep yang ketujuh ada struktur sosial. Struktur sosial merupakan kerangka dari unsur-unsur kemasyarakatan. Dalam struktur sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok sosial, sistem sosial, lalu proses sosial. Lalu yang ke-8 ada lembaga sosial atau pranata sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial merupakan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi untuk mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga masyarakat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintah, lembaga perekonomian, dan yang terakhir lembaga pendidikan. Lalu ada bagian yang ke-9, yaitu perubahan sosial budaya. Konsep perubahan sosial budaya memiliki arti berubah struktur sosial dan budaya akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsurnya sehingga memunculkan budaya baru. Lalu yang ke-10 yaitu kebudayaan. Konsep kebudayaan ini memiliki arti semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Lalu konsep yang terakhir yaitu pelapisan sosial. Pelapisan sosial merupakan pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Pertanyaan nomor 3. Mengapa masyarakat menjadi konsep dasar pokok dalam sosiologi? Kenapa sih masyarakat seperti kita jadi kajian sosiologi? Jawabannya menurut saya adalah karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri menghasilkan nilai-nilai sosial yang nantinya akan menjadi kajian dalam sosiologi. Pertanyaan keempat, jelaskanlah kaitan antara individu, kelompok sosial, lembaga sosial, dan masyarakat. Kaitannya terletak pada individu merupakan manusia perorangan. Lalu kelompok sosial terbentuk melalui individu-individu yang saling berinteraksi. Lembaga sosial adalah suatu organisasi yang mengatur perilaku para individu dalam lingkup kelompok sosial. Lalu masyarakat merupakan wadah yang mencakup 3 komponen di atas tadi,
Jadi masyarakat merupakan keseluruhan dari lembaga sosial, lalu ada dari kelompok sosial dan juga individu. Pertanyaan kelima, mengapa nilai dan norma perlu disosialisasikan dalam masyarakat? Wah, kenapa nih? Kok bisa nilai dan norma itu perlu sih kita tahu sebagai masyarakat? Menurut saya, masyarakat perlu tahu karena mereka wajib untuk tahu batasan-batasan perilaku, perkataan, perbuatan, pemikiran dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi nggak aneh-aneh lah dalam berlingkup sosial. Nah, setelah 5 pertanyaan, ada 2 pernyataan yang akan saya beri pendapat. Pernyataannya seperti ini. Pergaulan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Banyak hal positif yang bisa didapatkan dalam pergaulan, namun tak sedikit pula yang memberikan hal negatif seperti penyimpangan perilaku. Untuk menghindari penyimpangan perilaku itu sendiri dalam pergaulan seperti melakukan tindakan kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, tawuran. Nah, untuk menghindari itu, apa sih pendapat saya agar kita nggak melakukan atau kita mencegah terjadinya penyimpangan sosial ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai dan norma bahwa penyimpangan perilaku akan menuntun mereka ke dalam kejatuhan. Maksudnya jangan melakukan sesuatu yang nanti membuat kita jatuh karena kita tahu ada hukum yang tertera dalam kita melanggar hukum tersebut. Lalu saya pribadi akan mengingatkan secara keras agar anak-anak seusia saya, anak-anak muda, anak-anak milenial untuk tidak melanggar norma yang ada, agar kita tidak melakukan penyimpangan sosial. Lalu pernyataan kedua, pelapisan sosial merupakan salah satu konsep dasar sosiologi. Dalam sistem pelapisan sosial tersebut dikenal adanya masyarakat sosial atas atau yang tinggi, sedang atau menengah, dan rendah yang ada di bawah. Agar sistem pelapisan sosial tersebut tidak memicu terjadinya perpecahan sosial, apa sih yang harus kita lakukan? Menurut saya kita harus mengajak masyarakat luas, baik itu melalui media sosial, baik itu secara langsung, untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa kita ini Indonesia. Jadi kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan, sila ketiga Pancasila. Untuk kita bergandeng tangan, kita mampu untuk kita tidak pecah dalam bermasyarakat. Sehingga interaksi dalam bersosial pun itu menjadi harmonis. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tere. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tuhan memberkati. Shalom.